Iya. Mas, ini terkait dengan kehidupan manusia di dunia. Kan ada beberapa dimensi alam yang ada di kehidupan manusia di dunia ini. Bisa Mas Dinas menjelaskan tentang dimensi-dimensi yang ada dalam kehidupan manusia, Mas? Dimensi ya? Sebenarnya dimensi itu kan kita sudah diajarkan zaman sekolah ya. Iya, iya. Cuman untuk penggabungan secara ruang dan waktu ya. Karena nol dimensi itu hanya sebuah titik itu ya. Kalau satu dimensi itu hanya bentuk dalam sebuah garis. Iya. Hanya bergerak satu arah kan, garis satu garis kan. Kalau dua dimensi sifatnya datar. Ada gambar lukisannya sifatnya dua dimensi ya, sifatnya datar. Dan tiga dimensi itu bisa diterapkan dalam bentuk dimensi dalam bentuk dua dimensi kayak HP loh Mas. HP kan konsep tiga dimensi yang diterapkan dalam dua dimensi. Nah, tapi dua dimensi ini tidak bisa diterapkan dalam kehidupan tiga dimensi. Nah, ngono. Nah, di dalam kehidupan kita itu kita berada di dalam kehidupan tiga dimensi. Kan di tiga dimensi itu dalam ini dua dimensi yang sifatnya datar, ketika masuk ke tiga dimensi itu sifatnya timbul. Ada isinya timbul, sifatnya timbul gitu. Terbentuknya EGZ atau panjang, lebar, tinggi. Jadi ada sifatnya itu memberikan sifatnya ruang gitu, ada ruang gitu, volume. Nah, di dalam kehidupan ini kita itu masuk dimensi dan termasuk tiga dimensi kan, ruang tiga dimensi. Nah, untuk mencakup empat dimensi kita nggak nyandak pikiran ini, karena tiga dimensi itu kayak pergerakan ini elastis. Jadi tubuh kita kan nggak bisa elastis. Ini itu bisa tembus gitu, tapi saling melengkapi. Jadi kayak sifatnya itu tidak merubah bentuk. Diolah-alik kita tidak merubah bentuk, tapi tidak bertabrakan. Tuh. Nah, ilmu leluhur kita yang Lemuria ini sudah mempelajari, sudah memasuki dimensi yang keempat ini, empat dimensi. Nah, cerdas ora? Mosok wong saiki iso. Padahal katanya sekarang itu zaman modern. Tapi apa? Leluhur kita malah lebih iso, lebih bisa. Gitu. Karena apa? Itu tadi loh, terkontaminasi oleh budaya dari sejak Masehi sampai sekarang jadi wis, Mas. Tidak hanya zaman kerajaan. Mojopahit itu sudah bagian sisa-sisa. Kayaknya leluhur kita dulu, wah, ngeri. Hebat-hebat Mas ya. Luar biasa hebatannya. Jadi kalau empat dimensi itu dia sudah bisa mengendalikan ruang dan waktu. Jadi kita bisa mindset atau menyeting, kita bisa di kehidupan lama, bisa di kehidupan sekarang. Apa kita bisa? Misalkan jenengan kita hidup di dimensi 3 ini, hanya kita hanya sifatnya ruang, tapi tidak bisa menguasai waktu, ya kan? Ini saya melempar korek nih Mas, misalkan tak korek, kan nggak mungkin korek ini waktu ini saya tarik kembali biar korek ini jadi kayak reback nol, jadi diuncalke iki korek iso balik nih. Kita kan nggak bisa bermain itu Mas. Iya. Itu sudah di logika pikiran manusia yang kita bagian dari makhluk tiga dimensi ini. Karena sifatnya hanya ruang. Kalau kita bisa melakukan bentuk ruang, ya kan? Tapi kita tidak bisa bermain waktu. Kalau kita bisa bermain waktu, kita membalikkan masa lalu bisa,
misalkan ini korek ya tak uncal ke korek kita waktu ini tak balik nih ben pergerakan korek itu kayak aneh loh, kayak video diputar balik itu mas. Nah itu yang namanya dimensi, sudah bisa mengendalikan ruang dan waktu. Terus ini mas, bedanya orang leluhur kita sama orang sekarang kan, orang zaman dulu leluhur kita kan bisa mencapai 4 dimensi kan. Terus yang harus kita lakukan, yang harus dilakukan orang-orang zaman sekarang itu langkah-langkah apa mas agar bisa mencapai ke 4 dimensi? Ya itu dasarnya itu tadi kita memahami ketika kesadaran, kecerdasan itu dasar mas. Yang namanya kecerdasan dan kesadaran, IQ, SQ dan EQ itu dasar, itu baru dasar loh. Nah, kan? Kalau kita sudah menyadari tingkat kesadaran kecerdasan itu, kita untuk menuju arah yang sifatnya netral. Jadi kita sudah tidak terkontaminasi atau tidak terbelenggu oleh sifatnya yang proton dan elektron. Kan proton sifatnya positif, elektron sifatnya negatif. Nah ini ditemukan dalam sifatnya nol, netral, neutron. Kalau kita sudah bisa menempuh benar-benar kayak gitu, akhirnya orang bisa menyempurnakan diri, bisa terbang bebas berbagai ruang, sifatnya ruang angkasa. Kita bisa bermain waktu itu kita bisa lari ke masa lampau, kita bisa, itu ada, cuman orang manusia tidak bisa memikir dengan logikanya bagaimana. Kita kan bagian, kalau makhluk 4 dimensi itu bisa melogikakan makhluk yang ada di 3 dimensi. Tapi makhluk 3 dimensi untuk melogikakan kehidupan 4 dimensi ini teramatlah sulit. Ibaratnya 2 dimensi ini kan mempelajari 3 dimensi juga mungkin kan, tidak akan mungkin terjadi kan, ya kan. Tapi kalau kita melogikakan yang ada di 2 dimensi ya bisa. Ya sebaliknya kita melogikakan yang kehidupan 4 dimensi nggak akan bisa. Dimensi 4 dimensi. Tapi kalau 4 dimensi melogikakan yang kehidupan kita yang 3 dimensi, mudah-mudah saja. Kayak IDW bisa melogikakan kertas ini kan, kita bisa membuat gambar kan, kan gituan. Nah leluhur kita itu dulu seperti itu, makanya dulu itu bisa menembus lorong ruang dan waktu. Iya mas. Gini mas ya, kadang saya juga berpikir begini mas, terkait dengan kehebatan leluhur kita kan. Orang-orang tua zaman dahulu itu kadang tahu mas tentang dia itu mau mati kapan kan, tahu kan. Nah, itu bagaimana mas itu? Apakah ada hubungannya dengan? Tapi tidak secara fisik loh. Kalau fisik nggak bisa. Nggak bisa ya. Hancur. Kita masuk ke 4 dimensi, tubuh kita hancur. 4 dimensi itu barat iso ditekuk-tekuk mas, elastis so. Dan ini antara ujung titik itu bisa saling bertemu kok, bisa. Logikanya piye? Jadi 3 dimensi itu bayangan dari 4 dimensi. Nah 3 dimensi juga punya bayangan 2 dimensi, bayang-bayang kita itu tadi ya apa mas. Nah sing diarani manitis. Nah kita bayang-bayang dari manifestasi dari leluhur kita manitis ke diri kita. Nah ngono loh, diri kita punya manitis, nah ayang-ayang ya dewe. Nah itu ya adalah diri kita sendiri sebenarnya, ngono loh. Iya mas. Iya mas. Nah itu makanya kan bayang-bayang kita wujudnya 2 dimensi, nggak mungkin 3 dimensi malah medeni wong kan ngono loh. Mas, sebenarnya apa keterkaitan antara hubungan seksual dengan nilai-nilai ketuhanan? Itu yang namanya ini loh, lagi tak cekel itu. Ini berkaitan dengan penciptaan. Ya. Jadi dulu pernah saya bilang sukmo langgeng, mejo wantah dalam wujud nur cahyo. Nah, turun ke sini yang namanya mata cipta, yaitu melalui indera penglihatan, pendengaran,
perasa, peraba, penciuman, terkoneksi, terhubung antara plus minus yaitu laki dan perempuan, terkoneksi, akhirnya turun ke mata hati, yang timbulnya sukma purbo asmoro, kebahagiaan, ketentraman, kesenangan, hubungan rasa hati, akhir jatuh cinta, gitu. Jatuh cinta akhirnya menuju ke pelaminan, akhirnya hubungan seksual. Nah, di saat hubungan seksual itu dalam bentuk sukma waseso, kan ngono. Nah, sukma waseso, nur cahyo itu nurun ke yang sifatnya ke getih abang. Makanya kan walika itu yang maninya laki-laki itu putih, ya kan, masuk ke pangkuan ibu yang sifat